Halo teman-teman semua, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana, yang dimana pada analisa kali ini kita akan membahas pair XAU USD ataupun komoditas gold. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video analisa teknikal mingguan, terutama di XAU USD, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya, share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, jadi sebelum kita mulai, silahkan share ke teman-teman trader gold yang lain supaya teman-teman di sini akan saya bahas secara simple aja kenapa harga bergerak naik dan sebagainya. Silahkan share ke teman-teman trader yang tradingannya di gold semua, silahkan di share. Di sini akan saya berikan semua mengapanya dari segi analisa teknikal dan dari fundamental juga. Oke, silahkan share dulu. Nah, ketika sudah share, akan saya langsungkan bantu untuk analisa di XAU USD. Jadi di XAU USD kemarin, jika teman-teman perhatikan analisa saya itu, memang dia sebelumnya itu berada di bawah ada namanya channel turun di sini ya, yang dimana saya memperkirakan harga akan turun sampai ke 1753, yang dimana dia harus breakout dulu 1763. Ternyata harga memanglah turun sampai sini. Harga memang turun sampai sini. Ini akan saya kecilkan sedikit. Oke. Harga yang saya harapkan adalah harga bisa turun sampai di 1753. Tidak lebih kurang, tidak pas juga. Harga memang turun bisa sampai di area ini. Ini terjadi karena pada saat berita FOMC itu, market memang benar-benar pro terhadap bisa saya bilang itu indeks dolar, sehingga semua pasangan yang ada indeks dolarnya, baik itu euro, GBP, AUSI, NZD, gold, silver, itu pasti yang namanya mengalami pelemahan secara signifikan, pasti itu. Itulah menyebabkan harga turun sampai ke lingkaran biru ini yang saya bilang. Nah, ketika harga sudah sampai di 1753, apa yang terjadi? Market ini mulai memproses apa yang terjadi di The Fed, apa yang terjadi di market-market ini, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Secara fundamental, jika teman-teman perhatikan, The Fed itu menaikkan suku bunga, memproyeksikan suku bunga naik sebesar 3 tahap di tahun 2022 dan mempercepat tapering yang akan selesai di tahun 2022. Alasannya kenapa? Alasannya adalah untuk melawan inflasi. Lalu, Bank of England, kenapa dia menaikkan suku bunga secara cepat, langsung tanpa adanya pemberitahuan dan sebagainya, langsung menaikkan suku bunga walaupun ada virus Omicron di negaranya. Tujuannya apa? Untuk melawan inflasi juga. Untuk ECB gimana? ECB malah nggak mau menaikkan suku bunga. Inflasi gimana? Tinggi. Bank of Japan, dia tidak mau menaikkan suku bunga. Stimulus tetap masih segitu, masih akan digelontorkan juga. Kanada, kayak tadi berita kalender ekonomi yang saya berikan di video sebelumnya, sama tinggi seperti itu. Kanada tinggi, hampir bank-bank negara-negara besar itu tingkat inflasinya sangatlah tinggi, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi di gold sebagai penyeimbang inflasi, ini gold ini di sini bukan dipandang sebagai safe haven ya. Di sini dia dianggap sebagai inflation hedge, atau lebih tepatnya penyeimbang inflasi. Ketika harga tinggi, orang-orang pasti kan nggak mau beli barang ataupun berinvestasi di mata uang, pasti dia akan pindah ke aset yang lebih berisiko, yaitu contohnya adalah gold itu sendiri. Nah, apa yang terjadi ketika The Fed menaikkan kompak dengan negara-negara besar tersebut
menyatakan bahwa mereka menaikkan suku bunga dan mereka gini, tujuannya adalah inflasi, maka start dari FOMC itu, market memproses bahwa, oh ternyata The Fed, BOE, ECB itu ternyata negara-negara tersebut mengalami inflasi yang cukup besar. Sehingga gold mulai dipandang oleh sentimen market. Itulah yang menyebabkan ketika harga turun sampai 1753, which is ini adalah support terkuat sebelum dia bisa drop sampai ke 1728, harga langsung dipentalkan naik, membreakout 1780 dan sampai ke 1800 bahkan lebih. Ini bisa sampai ke 1812. Tetapi harga tidak bisa lanjut lagi naik sampai ke batas itu. Yang menandakan bahwa gold saat ini masih sangat besar sideways-nya. Bisa saya bilang besar banget sideways-nya. Nah, sekarang secara fundamental itu kan karena harga turun karena itu dan naik karena itu. Nah, sekarang pada saat secara teknikal kita akan melihat, ini akan saya hapus tadi ya, ada channelnya itu akan saya hapus. Kita akan melihat gold ini akan benar-benar bergerak pure sideways besar. Di sini bisa teman-teman lihat di sini. Ini merupakan kotak sideways-nya. Dari 1814 sampai di 1763, harga tidak ada yang berani close di atas itu. Candle close pun tidak ada, seperti itu. Apalagi di sini di 1753 ini harga cuma ditowel aja sampai sini 1753. Kemudian harga naik lagi sampai ke 1812 ditowel aja di sini, tapi harga tidak bisa close. Jadi ini kemungkinan harga untuk di XAU-USD, mengingat juga ini di akhir tahun, libur Natal, dan untuk di minggu depan juga tahun baru. Dan mengingat di 2022 ini akan banyak menaikkan suku bunga dari beberapa bank sentral seperti The Fed itu dan BOE juga dan sebagainya. Gold saat ini memang masih susah diprediksi karena mengapa? Dia masih bergerak sideways banget. Titik pivot sideways pun ada di 1780 seperti itu. Titik terendah 1807, titik tertinggi 1807, titik terendah 1763 dan paling rendah 1753 seperti itu. Jadi diingat ya, ini merupakan kotak daripada sideways dari XAU USD ataupun gold. Harga itu nggak bisa kemana-mana. Harga cuma bergerak segini-segini aja udah. Jadi diingat ini ada kotaknya ya, karena kan saya hapus ini kotaknya. Nah, lalu apa yang terjadi untuk di gold di minggu ini? Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini memang ada candle bullish seperti Marubozu ya. Marubozu bisa dibilang seperti Marubozu tapi tidak pure Marubozu. Di keesokan harinya, di hari Jumat, ini kan di hari Kamis tanggal 16, di hari Jumat itu ternyata candle sempat dihajar naik tinggi, tapi pada saat mau penutupan market, harga didorong kembali tinggi, harga didorong jauh ke bawah sampai hampir membentuk inverted hammer di sini. Seperti itu. Di sini jika benar-benar terjadi, hati-hati. Di sini bisa terjadi yang namanya seperti apa namanya? Evening star di sini. Seperti ada evening star di sini. Jadi untuk bisa membuat evening star yang bagus, ini diperlukan adanya candle bearish candle yang besar, setidaknya sebesar ini. Jika nanti ada bearish candle seperti ini di hari Senin, fix itu XAU-USD akan bergerak turun. Turunnya pun nggak bakal jauh, udah gitu aja. Karena saya rasa untuk di XAU-USD ini, ketika ada candle seperti ini, dia cenderung untuk bisa bergerak turun. Karena mengapa? Karena rejection-nya ini sangat besar sekali dan candle ditutup dengan warna merah. Jadi saya rasa untuk di XAU-USD dia akan bisa bergerak naik dikit aja. Kemudian nanti baru dia bergerak turun. Seperti itu.
Jadi untuk yang ingin sell di XAUUSD, karena dia masih bergerak sideways sebenarnya, bisa sell nanti di sini pada saat dia retrace dikit ya. Retrace dikit, stop lossnya ya udah di 18.16. 18.16, take profit terjauh di 17.80. Seperti itu. Udah ini pokoknya. Dan nanti pada saat dia di 17.80, nanti lihat juga kondisi candlenya. Apakah nanti bisa pada saat dia turun dari 17.80 dan bisa mantul lagi naik apa enggak? Seperti itu. Karena jika lihat dari histori sebelumnya, ketika dia sudah nyampe di 18.07 ini, 18.08 atau nggak sampai di 18.12 ini, harga kemudian turun. Harga menyentuh ini kemudian turun, seperti itu. Ini sudah 3 kali dicoba, harga malah tidak bisa turun. Dan di sini sudah 2 kali dicoba, harga tidak bisa turun. Di sini 3 kali dicoba, harga tidak bisa naik. Kemudian support di sini sudah 2 kali dicoba, tidak bisa bergerak turun. Seperti itu. Jadi XAUUSD masih pure banget untuk yang namanya sideways. Untuk di time frame 4 jam, di time frame 4 jam kita bisa menarik Fibo untuk yang ingin buy ya. Yang buy, Fibo-nya bisa tarik dari swing terakhir di sini yang paling bawah di sini sampai di sini. Nah, jadi target sell di sini merupakan Fibonacci 0,5 sampai di 618 di sini. Jadi ini merupakan titik bagus untuk teman-teman bisa entry buy nanti di 1780 seperti itu. Tapi nanti lihat 1780 ini bisa kuat nahan enggak? Kalau dia tidak bisa kuat nahan ya udah nanti dia akan bisa turun sampai di 1763. Jika 1780 ini bisa kuat nahan, maka akan harga bergerak naik balik lagi ke 1800. Seperti itu. Kalau di candle 1 jam, di candle 1 jam sebenarnya di sini hampir seperti head and shoulder sebenarnya ya. Jika kita tarik dari sini, ini left-nya, ini head-nya, sekarang dia berhenti di sini. Jika nanti dia bergerak naik sampai sini, fix maka itu akan menjadi right shoulder-nya. Maka kemungkinan dia akan bisa turun sampai sini, Fibonacci 0,5-nya. Seperti itu. Ini hanya masih prediksi aja ya. Ini hanya berdasarkan prediksi aja. Karena secara fundamental gold masih bisa bergerak karena inflasi itu masih ada. Inflasi masih ada di negara-negara besar. Tapi secara teknikal kita melihat XAUUSD itu masih bergerak ranging ataupun masih bergerak sideways yang cukup lebar. Seperti itu. Cukup lebar dan pada saat menyentuh di area 1807, harga dibanting turun. Pada saat ini harga naik 1807, harga dibanting turun. Harga naik ke 1807, harga dibanting turun. Sekarang harga balik ke 1807, harga dibanting turun. Jadi ini sudah 3 kali percobaan tembok dari 1807, lebih tepatnya sampai ke 1812 itu tidak bisa dijebol oleh market. Seperti itu. Jadi karena ini merupakan XAUUSD ataupun gold sebagai inflation hedge atau lebih tepatnya penyeimbang inflasi, penyelamat inflasi, itu dia masih bergerak sideways untuk saat ini. Karena XAUUSD dijepit sebenarnya. Yang pertama ada tiga alasan dia bergerak sideways. Dari segi Omicron itu bisa dibilang berbahaya, enggak. Itu dia tidak pasti. Itu yang menyebabkan dia sideways. Lalu ada 2 yang menyebabkan dia sideways. Tentu selanjutnya ada inflasi. Inflasi itu sudah pasti ada. Kita sudah melihat datanya. Semua inflasi hampir mencapai 5% per tahun. Seperti itu. Inflasi itu ada. Tapi apa yang terjadi? Para sentral bank besar itu sudah mulai menaikkan suku bunganya. Seperti itu. Nah, karena inilah 2 hal ini gold itu bingung mau kemana gitu loh. Jika sebenarnya inflasi ini tinggi tetapi tidak mau menaikkan suku bunga, fix XAUUSD ini pasti akan terbang seperti itu. Karena sudah ada The Fed ini mengatakan 2022 tapering selesai dan menaikkan suku bunga yang lumayan besar, hampir 1% nanti.
seperti itu di tahun 2022. Inilah yang menyebabkan gold ini tidak mau arah kemana seperti itu. Kalau dia dibilang naik, bisa naik karena inflasi. Kalau dia dibilang turun, bisa turun sebenarnya untuk masalah apa? Masalah suku bunga bisa seperti itu. Nah, inilah gold ini sebenarnya belum bisa kemana-mana juga seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi alasan untuk mengapa XAU USD bergerak sideways, nggak jelas gimana, terserah bahasanya seperti itu. Karena dia masih bergerak ranging cukup besar seperti itu. Dari segi fundamental, dari segi teknikal itu merupakan alasannya. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan untuk di pair XAU USD ataupun gold. Semoga apa yang saya berikan analisanya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi XAU USD ini masih bergerak ranging. Jika 1807 dan 1753 itu di breakout, maka teman-teman sudah tahu bergerak kemana nanti XAU USD-nya. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah subscribe channel YouTube-nya Mandana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya berikan dapat menjadi materi edukasi bagi teman-teman yang ingin trading di gold ataupun di XAU USD. Oke, terakhir saya ucapkan Merry Christmas. Selamat merayakan Hari Raya Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga damai dan berkah Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.